Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari PTE 01 2019 ingin menjelaskan mengenai rangkuman bab keempat pada tugas kedua psikologi pendidikan, yaitu pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan materi pelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen dalam sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Materi yang dikembangkan guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran, yaitu prinsip relevansi, konsistensi, dan prinsip kecukupan. Yang selanjutnya itu pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Yang pertama yaitu menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan, dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Paling tidak, perencanaan yang jelas akan memberikan langkah-langkah yang jelas pula dalam membentuk kompetensi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyasa yang pada tahun 2005 bahwa yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas, makin konkret, kompetisi makin mudah diamati, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran dikembangkan harus utuh dan menyeluruh serta jelas pencapaiannya. Yang bagian ketiga yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid, sehingga sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Pengembangan pembelajaran harus khusus mempunyai beberapa faktor yang mendukung tujuan pembelajaran tercapai. Misalnya, yang pertama, persiapan sebelum mengajar. Yang kedua, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum. Yang ketiga, tingkat intelijensi siswa. Yang kelima yaitu materi pelajaran yang akan disampaikan. Selain dari memiliki tujuan, pengembangan pembelajaran pun memiliki fungsi yang menurut Konstelnik secara spesifik. Fungsi pengembangan pelajaran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi secara rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas yang mendukung pembelajaran, yaitu melalui perencanaan sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil pembelajaran dan cara untuk mencapai, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru yang sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Dengan demikian, guru pun tertentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. D. Pengembangan materi sesuai pengalaman bekerja.
pengembangan pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang menangkap adalah pembelajaran yang membahagiakan peserta didik. Bahagia berarti perasaan atau keadaan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Berkaitan dengan belajar, bahagia adalah keadaan yang bebas dari ketakutan dan ancaman. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengembangan materi pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.